Maksudnya itu apa? Masih ada jin yang menempel itu di dalam tubuh si perempuan tersebut. Ada namanya itu jin baiat ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas sholihin. Para pemirsa yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kali ini kita akan membacakan perbincangan atau screenshot chat ya antara anak dan juga orang tuanya, yaitu tentang hubungan yang si cowoknya ini, si ikhwannya ini sepertinya ini sudah terpengaruh ya. Kalau teman-teman Jokam itu bilangnya itu terpengaruh JRK. Ya sebenarnya sadar bahwa paham-paham takfirinya itu sudah salah lah. Intinya sudah tidak mau menganggap kelompok di luar Jokamnya itu kafir lah. Nah, tapi pengennya itu tetap di dalam, tapi kok si perempuannya ini tidak mau dan pengen mengajak cerai ya, naudzubillah min dzalik. Hal-hal ini sebenarnya tidak dianjurkan ya di dalam agama Islam. Wanita itu menuntut untuk bercerai, padahal si ikhwan atau si laki-laki ini masih memberikan nafkah lahir dan batin dan juga tidak ada problem yang diperbolehkan untuk meminta cerai itu. Informasi ini saya dapatkan dari grup Facebook ya. Dari grup Facebook itu banyak grup-grup Jokam, grup-grup mantan Jokam itu ya ngumpul jadi satu. Dan di sini kita akan mencoba membacakan dan juga mengambil ibroh atau faedah di problem dari mereka ini. Anak-anak masih di Sidoarjo sama mamanya, disuruh pulang nggak mau, malah pengennya cerai terus. Mungkin menganggap kalau si ikhwan ini telah murtad ya. Ini efek dari pemahaman yang salah, tapi kebanyakan Islam jamaah nggak sadar akan hal itu. Oh, jadi si perempuannya ini meminta cerai karena menganggap sudah tidak berjamaah lagi, menganggap sudah keluar dari Islam jamaah ya, dan juga Islamnya pun juga sudah tidak sah lagi, hanya gara-gara tidak mau mengkafirkan atau tidak sejalan dengan Jokam atau Islam jamaah. Ini untuk masalah nama ini kita samarkan ya. Si mama ini membalas, turuti aja kalau si perempuan nggak mau ikut kepahaman kakak. Jangan maksa dia udah punya kepahaman sendiri, masing-masing aja. Ya ini, ribetnya itu gini, kalau si ikhwannya ini, si laki-lakinya ini sudah hijrah, dan si perempuannya ini masih belum, ya masih memiliki paham jamaah. Jadi ya, nanti isinya ya berantem terus lah. Jadi si perempuan itu pun juga sudah tidak nyaman dengan hubungannya. Padahal ya niat si pria ini ya pengen menyadarkan. Jadi pasti niatnya pengen menyadarkan. Dan saya pun jadi teringat tentang hubungan percintaan saya dulu juga ya. Saya itu juga hampir menikah dengan akhwat Jokam ya, perempuan dari Jokam. Itu sudah tinggal sedikit lagi pokoknya. Akhirnya pun saya pun juga takut kejadian seperti ini. Takut kalau nanti saya tidak bisa menyadarkan si istri saya. Nah, nanti apakah tidak kejadian seperti ini terulang lagi? Apakah si istri saya nanti tidak meminta cerai kepada saya? Ya, kalau meminta cerai, saya pun juga takut lah intinya. Maksudnya takut kalau rumah tangganya itu jadi hancur. Tujuan menikah itu kan pengen menyatukan dua hubungan dan juga di dalam hubungan tersebut itu terdapat ketenangan. Lah kalau nikah terus kemudian
malah tidak tenang ya. Saya pun juga bimbang, galau lah. PR saya pun nanti jadi banyak, yaitu menyadarkan istri saya, belum mertua saya, belum keluarga-keluarga besarnya. Nah, akhirnya saya memutuskan tidak melanjutkan hubungan tersebutnya. Jadi ya saya ikhlaskan, padahal saya juga sangat 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 suka, sangat sayang dan juga ya ingin memilikinya. Tapi saya mempertimbangkan efek jangka panjangnya. Baik, kembali lagi ke percakapan antara anak dan orang tua ini. Si Ikhwan mempersilahkan dia sama anak-anak untuk tetap mengikuti kegiatan jokam. Yang jadi masalah dari si perempuannya sudah nggak mau tinggal bersama. Bahkan sudah 2 minggu ini dia pergi meninggalkan rumah tanpa ada izin dari suami. Tiba-tiba pergi saja di saat posisi si laki-laki sedang kerja. Ajaran macam apa seperti ini? Setahu si Ikhwan, Islam sangat menjunjung tinggi rasa hormat terhadap suami dan sangat tidak menganjurkan terhadap perceraian. Tapi ini malah si istri yang menggugat cerai, padahal haknya istri selalu terpenuhi. Dan si Ikhwan selaku suami selalu menjalankan kewajiban. Dan bahkan si laki-laki ini selalu memenuhi hak dan kewajibannya. Jadi untuk masalah nafkah, tidak lupa ya. Jadi tidak bisa alasan atau berujar ini tidak dinafkahi selama 3 bulan. Padahal selalu terpenuhi. Akan tetapi si perempuan ini tiba-tiba kabur dari rumah tanpa izin si laki-laki. Dan saya pun juga tidak kaget juga dengan berita seperti ini, karena juga di Blitar ini juga banyak kejadian seperti itu, ada lah. Terus kemudian saya tahu kenapa kok si perempuan ini sulit untuk dinasehatin atau sulit dibuka akal warasnya. Ya karena ini pemirsa boleh percaya boleh tidak. Karena masih ada tali baiat di lehernya. Maksudnya itu apa? Masih ada jin yang menempel itu di dalam tubuh si perempuan tersebut. Ada namanya itu jin baiat ya. Pemirsa boleh percaya, boleh tidak. Nanti akan saya buatkan video setelah ini ya. Akan saya re-upload juga video yang pernah saya upload. Itu memang ada yang namanya itu jin baiat. Ketika kita itu berbaiat dengan si Amir, kemudian itu ditempeli namanya itu jin baiat. Jadi ketika kita itu bertemu dengan sesama jukam itu kalau nanti ada seperti sinyal gitu rasanya. Jadi kayak wah ini orang jamaah ini. Jadi ya itu yang connect ya jinnya itu. Tapi ketika setelah kita itu hijrah, rasa-rasa seperti itu sudah tidak ada. Nah, karena jin baiat di dalam tubuh kita itu sudah pergi. Jadi teman saya itu ya yang di ruqyah itu nanti ngaku atau ngomong bahwa si jinnya itu namanya itu jin baiat dari burungan sana. Jadi nempel kepada diri orang tersebut. Jadi ketika kita nasihatin itu ya yang ngamuk atau yang marah itu ya jinnya tersebut. Insya Allah di video selanjutnya akan saya buatkan. Dan jika memang tidak percaya adanya jin baiat itu, di laptop saya ini ada beberapa video ya yang jumlahnya itu puluhan. Nah, puluhan bahwa orang-orang tersebut itu kesurupan dengan jin baiat itu ketika di ruqyah ya. Jadi kalau 1-2 orang itu mungkin ini settingan lah, ini pura-pura saja, ini ingin menjelek-jelekan. Tapi kalau jumlahnya itu sudah puluhan, ya saya pun juga percaya tidak percaya, dan ini fakta, dan ini juga orang-orang di sini gitu. Saya pun juga wah ada tenan ya, ada benar-benar ada gitu, benar-benar terjadi gitu. Jadi dan saya pun tidak menguploadnya itu di sosial media atau mengunggahnya di YouTube karena untuk menjaga kode etik lah intinya juga itu namanya. Tapi kalau pemirsa pengen tahu, pengen lihat itu bisa datang ke rumah. Ini saya juga tidak berdusta ya ini. Wallahi saya bersumpah ini bahwa kejadian ini benar-benar ada.
Kita lanjutkan lagi ya untuk membaca potongan chatting WA ini ya. Karena kakak sudah tidak sejalan ya, sudah tidak sepaham nih. Nah, itu namanya takfiri. Seumpama disampaikan pada MUI tidak menutup kemungkinan Islam jamaah akan hancur. Wah, si mama ini terus kemudian membalas, nggak ada dalilnya selama berpegang teguh agama Quran hadis jamaah akan hancur. Ini berpegang teguh dengan agama Quran hadis jamaah. Lah ini agamanya ini agama apa? Agama Islam apa agama Quran hadis jamaah? Naudzubillah min dzalik. Kalau kita menetepi dengan murni ya, semoga Allah menyelamatkan si kakak tadi dari paham JRK dan sejenisnya yang tak paham jamaah. Jadi mamanya ini selalu mendoakan si kakak tersebut ya, atau si cowok ini, si Ikhwan, supaya terselamatkan dari paham JRK. Paham JRK itu ya konotasinya jelek ya. Jadi ingin mengajak keluar dari Islam jamaah ya. Ya pasti orang tua itu takut ya. Pasti orang tua itu takut kalau anaknya ini keluar dari jamaah dan juga kemudian masuk neraka. Ya itu. Apakah ada orang tua yang ridho anaknya itu masuk neraka? Pastinya tidak. Nah, dengan cara seperti ini ya, dengan cara menggandoli atau menarik kembali atau menasihati si anak supaya itu tidak keluar dari jamaah gitu. Kalau keluar dari jamaah ya pasti neraka, wajib neraka. Itu yang ditakutkan si orang tua karena dia doktrinnya seperti itu. Nah, si anak ini, si kakak ini membalas, di Quran hadis apa diajarkan seorang istri dibenarkan atau diperbolehkan menggugat cerai sedangkan si suami telah melaksanakan kewajibannya dan segala hak istri telah terpenuhi. La haula wala quwata illa billah. Kalau gitu kakak nikah aja sama sesama JRK. Gak bisa lah mamanya bilang gitu loh ya. Kakak kan dari dulu suka banyak cewek. Jangan ajak si perempuan ikut JRK. Biarkan masing-masing kalau masalah kefahaman. Wah, ini si mama ini takut kalau si perempuan itu nanti diajak ikut JRK. Jadi kalau ikut hijrah atau keluar nanti, si anak ini masuk neraka. Jadi jangan ajak si perempuan ini masuk neraka. Kalau mau masuk neraka ya wes, kamu ikut masuk aja sendiri sana gitu. Jangan ajak-ajak itu. Biarkan masing-masing kalau masalah kefahaman. Nah, apakah bisa? Apakah bisa ini misalnya? Si cowok ini ya wes memiliki kefahamannya, ya kefahaman bahwa di dalam jalan jamaah ini salah. Terus kemudian ya tetap berumah tangga dengan si perempuan yang masih memiliki paham jamaahnya yang kuat. Apakah bisa ini disatukan ini ya? Coba nanti teman-teman bisa komentar di kolom komentar ya. Si masnya ini membalas, berarti mama mendukung perceraian yang dibenci oleh Allah ya. Itu la haula wala quwata illa billah. Kemudian si mama membalasnya, lah kalau kakak udah nggak sejalan apa boleh buat gitu. Jadi dengan entengnya ya, yang tadinya awalnya ini menggandoli atau menarik lah intinya, jangan sampai keluar atau mengikuti paham JRK. Tapi kalau tidak bisa ya udah cerai aja gitu ya. Lah kalau kakak udah nggak sejalan, jadi kalau di dalam job kami ini ya, kalau si laki-lakinya ini terpengaruh JRK ini wajib cerai loh, wajib cerai ini, karena nanti bisa mempengaruhi juga. Dan juga ini sebenarnya akar dari paham takfiri ya, akar dari paham takfiri atau cabang dari paham takfiri. Karena kalau sudah tidak sama-sama jamaah, Islamnya itu tidak sah, kemudian ya sama halnya nikah dengan orang kafir. Nah, itu. Jadi kalau nikah sama orang kafir, terus kemudian berhubungan badan dengan orang yang kafir itu ya sama saja ya berhubungan dengan hewan. Ya, mohon maaf ini kalau kata-katanya kasar, tapi nasihat dari pengurus, doktrin dari pengurus memang seperti itu. Jadi tidak boleh kita nikah dengan orang luar atau orang kafir ya. Nah ini ya sulit ya. Kasus-kasus seperti ini memang banyak terjadi dan juga sulit untuk mengudari atau menguraikan permasalahan tersebut.
Karena ya pihak keluarga itu pasti, eee, memberikan shield atau perlindungan atau benteng ya, memagari ya, istilah mereka itu memagari bahwa supaya si perempuan ini tidak ada komunikasi dengan si laki-laki. Jadi ya ya lambat laun ya nanti ending-nya akan tetap tetap cerai. Jadi teman-teman saya itu juga banyak yang kejadian seperti ini. Gimana ya, kalau mengikhlaskan orang yang kita cintai itu memang berat ya. Bahkan saya pun ini belum sempat menikah loh. Saya itu belum sempat menikah itu sangat sulit ya, berbulan-bulan untuk mengikhlaskan. Nah, apalagi kalau ini sudah menikah, sudah punya anak, terus kemudian disuruh cerai mengikhlaskan itu pasti pasti berat banget ya. Jadi kan gini rasanya, kalau satu laki-laki tersakiti itu seakan-akan, semua laki-laki itu ikut merasakan. Jadi saya mencoba ikut merasakan apa yang dirasakan oleh, si ikhwan tersebut. Jadi itu pasti sangat berat dan juga, saya juga tidak bisa memberikan masukan apa-apa karena yang tahu baik buruknya itu ya antum sendiri ya. Kalau memang qadarullah itu memang harus bercerai, ya semoga Allah menggantikan dengan perempuan yang lebih baik, ya, yang lebih solehah dan juga bisa, membuat ketenangan di hidup antum, dan jika qadarnya itu memang antum masih tetap bisa bersama dengan si istri tersebut atau istri antum, semoga Allah memberikan kemudahan untuk menyadarkan, Allah memberikan hidayah taufik kepada istri antum dan juga semua keluarga-keluarga yang masih memiliki paham job kami Islam Jamaah. Baik, mungkin cukup sekian di video kali ini. Jika banyak kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Syukron ala itimamikum. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.